Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Prastana Palodamanik. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang proyek kelompok kami, di mana judul dari proyek kelompok kami adalah Rancang Bangun Sistem Penentuan Objek Bergerak dengan Sensor Radar atau Sensor Ultrasonik berbasis IoT. IoT adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data melewati jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Terus bagaimana cara kerja dari IoT ini? Jadi IoT bekerja dengan memanfaatkan suatu argumentasi pemrograman di mana tiap-tiap perintah argumen tersebut bisa menghasilkan suatu interaksi antar mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan tanpa terbatas jarak berapapun jauhnya. Jadi internet di sini menjadi penghubung antara kedua interaksi mesin tersebut. Radar atau Radio Detection and Ranging adalah suatu sistem gelombang elektromagnetik yang berguna untuk mendeteksi, mengukur jarak, dan membuat map benda-benda seperti pesawat terbang. Konsep radar adalah mengukur jarak dari sensor ke target. Ukuran jarak tersebut didapat dengan cara mengukur waktu yang dibutuhkan gelombang elektromagnetik selama perjalanannya mulai dari sensor ke target dan kembali lagi ke sensor. Perkenalkan, nama saya Yohanes, NIM 17055411023. Saya di sini akan menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat rangkaian ini. Yang pertama dibutuhkan adalah sensor ultrasonik seri HCSR04. Sensor ultrasonik ini berfungsi untuk mendeteksi benda secara direksional. Sensor ini bekerja dengan cara menghitung waktu yang dibutuhkan sampai ke objek. Selanjutnya adalah Arduino Uno. Arduino ini berfungsi sebagai microcontroller dan untuk menyimpan data. Selanjutnya adalah breadboard. Breadboard ini berfungsi sebagai penyambung antara komponen ke komponen yang lainnya. Selanjutnya ada LED dan juga buzzer sebagai indikator. Selanjutnya ada servo MG995. Servo ini berfungsi untuk menggerakkan sensor ultrasonik bergerak secara 180 derajat. Untuk mendapatkan data 360 derajat, maka diperlukan dua sensor ultrasonik. Dan selanjutnya adalah Node MCU ESP8266 untuk mensupport koneksi Wi-Fi dan mengirimkan data ke database. Dan selanjutnya adalah kabel jumper untuk menyambungkan koneksi komponen-komponen. Kita menggunakan beberapa software, di antara lain ada software MySQL, di mana software ini menyimpan data yang dikirimkan oleh modul Wi-Fi. Selanjutnya adalah ZingChart. ZingChart ini berfungsi untuk memvisualisasikan data. Om Swastiastu, perkenalkan saya Krisna, Gede Krisna Andika Putra, NIM 17055411043. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari alat ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari alat ini. Di sini sudah disediakan Arduino Uno. Di sini adalah modul Wi-Fi ESP8266. Di sini menggunakan servo sebagai penggerak dari sensornya. Di sini terdapat dua sensor ultrasonik HCSR04. Pertama, saya akan menjelaskan tentang port pada Arduino Uno. Untuk sensor pertama menggunakan pin 5 dan 6 untuk echo dan trigger, dan menggunakan VCC 5 volt dan ground. Untuk sensor yang kedua menggunakan pin 10 dan 11 untuk echo dan trigger, dan menggunakan VCC 5 volt dan juga ground. Lalu untuk LED 1 dan 2, LED 1 dan 2-nya berada di sini, menggunakan pin port 8 dan 9. Untuk buzzernya itu di sini. Sini buzzernya menggunakan pin 13. Lalu untuk servonya menggunakan pin 3 pada Arduino. Lalu untuk ESP8266 terhubung ke Arduino Uno menggunakan VCC
yang berbeda, yaitu menggunakan VCC 3,3 volt. Lalu untuk bisa mengirimkan data dari port TX pada Arduino Uno akan menuju port RX pada ESP8266. Baik, sekarang saya akan mencoba untuk menjalankan alat ini. Hubungkan Arduino Uno dengan power bank. Udah kembali. Bisa dilihat di sini, servo bergerak secara 180 derajat. Agar sensor bisa mengcover 360 derajat, maka di sini menggunakan dua sensor. Dan di sini saat sensor mendeteksi adanya objek, maka lampu LED berwarna putih dan merah akan hidup. Jika lampu merah hidup, maka hanya satu sensor saja yang hidup. Dan apabila dua LED hidup, artinya kedua sensor tersebut mendeteksi objek. Dan juga buzzer sebagai indikator apabila sensor mendeteksi objek. Lalu di sini modul ESP8266 berfungsi sebagai mengirim data yang didapatkan oleh sensor menuju database. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya David Clement Sumampau, NIM 170554126. Baik, jadi sebelumnya teman saya sudah menjelaskan konsep umum bagaimana alat kami ini bisa berjalan. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat ini bekerja dan langsung terhubung ke server yang sudah kami buat. Sebelum kita melihat proses kerja dari alat ini, ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan, yaitu menyiapkan servernya agar aktif. Baik teman-teman, sekarang kami akan coba menyalakan alatnya dengan menghubungkan alat ini ke power supply. Di sini kami menggunakan power bank sebagai power supply-nya. Baik, akan kami coba hubungkan. Butuh waktu 3 detik untuk alat aktif. Nah, alat sekarang sudah bergerak. Nah, seharusnya pada database data akan langsung terupdate. Butuh waktu 5 detik untuk mengupdate-nya. Bisa ditunggu. Nah, ini data sudah terupdate. Waktunya terus terupdate, jadi setiap 5 detik akan ada data-data yang terupdate. Nah, di sini merupakan data yang dideteksi oleh sensor pertama, dan yang di sini merupakan data yang dideteksi oleh sensor 2. Nah, nilai-nilai tersebut merupakan nilai jarak yang diperoleh oleh sensor tersebut dalam satuan sentimeter. Nah, apabila data terdeteksi 0, itu artinya radar tidak mendeteksi jarak yang lebih dari 3,5 meter. Jadi pada alat kami ini, apabila radar tersebut mendeteksi 3,5 meter, akan masuk ke database berupa nilai 0. Nah, data-data ini nantinya akan ditransfer dan divisualisasikan melalui zigzag, sehingga akan menghasilkan koordinat-koordinat sesuai dengan jaraknya. Jadi teman-teman di sini bisa lihat bahwa ada titik-titik biru yang merupakan jarak-jarak atau objek-objek yang terdeteksi oleh sensor kami. Jadi pada visualisasi ini terdapat dua parameter. Pertama, parameter jarak. Jadi ada dari 0 sampai dengan 350, jadi dari 0 cm sampai dengan 350 cm. Lalu parameter kedua merupakan sudut di mana objek-objek itu terdeteksi. Dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Baik, sekian bagaimana cara alat kami bekerja sehingga mampu terkoneksi dengan internet dan dapat ditampilkan secara online. Selamat sore, perkenalkan nama saya Kak Dwi Mahardika Arjana
NIM 170554146. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin penting terkait bagian akhir dari perangkat ini. Yang pertama itu terkait kesimpulan, yang kedua terkait kekurangan, yang ketiga terkait saran dari perangkat yang sudah kami buat. Untuk kesimpulan dari alat yang sudah kami buat ini, yang pertama, alat sensor radar berbasis IoT ini merupakan alat pendeteksi yang mampu mendeteksi objek dengan jarak jangkau hingga mencapai 3,5 meter. Yang kedua, data yang diterima akan dikirimkan ke database yang bernama MySQL. Yang ketiga, melalui data yang tersimpan di database akan divisualisasikan secara online pada server ZingChart. Bagian kedua itu terkait kekurangan. Terdapat 4 kekurangan yang sudah kami telusuri terkait alat yang sudah kami buat. Yang pertama itu terkait tingkat visualisasi yang tidak secara real time kami dapatkan. Terdapat delay itu selama 5 detik. Hal ini dipengaruhi oleh server ZingChart itu karena hanya bisa memproses data dengan rentang waktu selama 5 detik. Yang kedua, putaran servo tidak halus. Putaran servo tidak halus ini bisa rekan-rekan lihat pada proses radar ini ingin mendeteksi objek pada jarak 3,5 meter atau sekurangnya. Servo tidak bisa bekerja secara halus dengan putaran 180 derajat. Ketika servo sudah mendekati sudut 180 derajat, servo akan kembali ke posisi awal tapi tidak dengan halus. Hal itu menyebabkan bagian ini merupakan kekurangan dari perangkat kami. Yang ketiga, perangkat ini tidak bisa membedakan objek yang bergerak dengan objek yang tidak bergerak karena perangkat yang kami buat ini masih bisa dikatakan perangkat yang sederhana, tidak menggunakan pengaplikasian dari materi aplikasi efek Doppler. Yang keempat, perangkat ini hanya beroperasi pada local server. Kenapa kita katakan pada local server? Karena modul WiFi yang sudah kami atur ini hanya berada pada local server untuk SSID tertentu saja. Terus yang ketiga, bagian saran. Setelah kami mengetahui kekurangan dari perangkat kami memiliki beberapa saran untuk pengembangan berikutnya. Yang pertama, itu menggunakan sensor yang memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi. Yang kedua, meningkatkan jarak deteksi objek yang lebih jauh. Kalian bisa menggunakan komponen seperti ampli agar jarak deteksi objek ini bisa semakin jauh. Yang ketiga, menggunakan monitor sebagai visualisasi deteksi objek. Jadi selain kita menggunakan visualisasi online dalam ZingChart, kita juga perlu menggunakan visualisasi deteksi objek agar kita bisa mengetahui letak objek itu berada di mana. Yang keempat, menggunakan domain berbayar agar bisa diakses secara universal. Jadi karena kekurangan kita itu berada pada lokasi local server, jadi kita perlu menggunakan domain berbayar agar setiap orang itu bisa mengaksesnya secara universal. Sekian pemaparan dari perangkat ini. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.